Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Tahara Podcast bersama aku, Hawa Rajani. Oke, kali ini aku ditemenin sama Kak Cahaya Bilkis. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak, udah mau ngeluangin waktu buat bisa hadir di forum ini. Sebenarnya sih kepengen banget gitu bisa berbincang-bincang secara langsung bareng Kak Bilkis, tapi karena kendala waktu dan tempat, jadi kita hanya bisa sharing-sharing lewat forum ini. Tapi it's okay, yang penting kita masih bisa berdiskusi bareng di forum ini. Beliau ini adalah mahasiswa, salah satu mahasiswa Universitas Siliwangi, program studi matematika. Nah, Kak Cahaya Bilkis ini sudah masuk ke semester akhir, ya Kak ya? Iya, benar. Nah, dan Kak Bilkis ini adalah salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih perjalanan awal Kak Bilkis sampai bisa di titik ini gitu? Awal ketika Kak Bilkis memutuskan untuk lanjut ke perguruan tinggi dan bisa mendapatkan beasiswa bidik misi itu bagaimana sih ceritanya? Bisa diceritain, Kak? Oke, baik. Ini salah satu tujuan saya pribadi untuk mewujudkan cita-cita saya, apa yang saya impikan gitu. Mungkin bagi sebagian orang ketika ditanya pada saat kecil, kira-kira citanya mau jadi apa? Nah kan ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru dan lain-lain gitu. Dan tidak semua orang itu mau mewujudkannya gitu. Padahal mereka tuh udah berkeinginan untuk menjadi ini gitu. Tapi pada saat perjalanannya ada yang merasa kurang yakin, ada yang merasa mundur gitu, tidak melanjutkan cita-citanya gitu. Nah, dari saya pribadi motivasinya mungkin karena saya ingin menjadi guru gitu. Awalnya saya ingin menjadi guru dan mungkin perjalanannya tuh tidak begitu mudah gitu karena pada saat di jenjang sekolah menengah saya sekolah di SMK dan di SMK itu dominan di apa ya dominan hanya untuk melanjutkan ke dunia kerja gitu. Tapi di sisi lain saya ingin melanjutkan kuliah gitu. Dan itu memang perjalanannya tuh banyak sekali lika-likunya gitu. Dan mungkin kenapa saya bisa keterima di beasiswa bidik misi ini karena mungkin kalau untuk mendapatkan beasiswa ini cara atau tipsnya itu kita ikuti peraturan dari beasiswa itu gitu. Misalkan beasiswa bidik misi. Nah, di sana tertera bagaimana visi dan misi mahasiswa bidik misi gitu. Nah, kita pahami dulu kira-kira yang diinginkan dari pembuat atau yang membuat beasiswanya itu kira-kira pengen yang mahasiswa yang seperti apa gitu. Nah, kita cari tahu gitu dan apakah beasiswa itu sesuai dengan diri kita gitu. Kalau misalkan udah sesuai, kita tinggal ikuti pendaftarannya gitu dan kita ikuti gitu apa yang dibutuhkannya gitu. Misalkan beberapa persyaratan-persyaratannya gitu. Kita ikuti dan mungkin tipsnya itu ketika kita daftar kita isi dengan jujur gitu, tidak dibuat-buat gitu. Karena dari beberapa kasus ada beberapa yang sengaja dibuat-buat gitu. Dan emang buat beasiswa bidik misi ini tuh sangat ketat gitu karena ada survei ke rumah gitu. Dan bayangkan kampus saya ini dari Tasik gitu, tapi saya orang Cirebon, tetap disurvei dari Tasik ke Cirebon gitu.
gimana kondisi rumahnya gitu, dan bagaimana kondisi di lingkungannya gitu. Apakah sesuai dengan yang didaftarkan ketika pendaftaran bidik misi itu gitu. Dan mungkin itu salah satu tujuan saya kenapa saya ingin melanjutkan studi gitu di perkuliahan gitu, dan kenapa saya bisa menjadi mahasiswa penerima bidik misi. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, baik Kak Bilkis. Nah, pasti di perjalanan Kak Bilkis itu pasti pernah ya ngerasain di fase down gitu. Nah, ada hadir keraguan gitu. Pernah gak sih Kak Bilkis ngerasa apa ya, bisa nggak sih buat aku nih lanjut ke perguruan tinggi, apalagi itu kan universitas negeri gitu ya kan ya. Kan Kak Bilkis itu sekolah di sekolah SMK yang mana tadi Kak Bilkis bilang mayoritas di situ disiapkan untuk bekerja gitu. Tapi Kak Bilkis itu memilih untuk ingin kuliah gitu. Ada nggak sih keraguan yang pernah muncul pas Kak Bilkis nentuin keputusan ini gitu? Ya, baik. Mungkin untuk keraguan sendiri sempat ada gitu keraguan, dan apa ya, keraguan itu mungkin pas di awal-awal pada saat pendaftaran beasiswa, karena dulu itu saya daftar dulu beasiswa, terus baru daftar ke univnya gitu. Dan pada saat pendaftaran beasiswa, entah kenapa apa ya, Allah mudahkan gitu bagaimana perjalanan saya untuk bisa mendaftar beasiswa bidik misi itu. Dan kemudian selang beberapa bulan kalau nggak salah ada pembukaan jalur SN gitu, di mana SNPTN itu melalui jalur raport gitu. Dan awalnya saya hanya ingin mencoba gitu, apakah ada keberuntungan saya di situ gitu. Dan saya mencoba daftar, dibantu dari pihak sekolah juga yang alhamdulillah walaupun sekolahnya SMK tapi selalu support gitu, support untuk bisa melanjutkan ke perkuliahan gitu, mulai dari pendaftaran sekolahnya gitu. Dan pada saat pendaftarannya juga sangat dibantu sekali gitu. Jadi waktu itu saya daftar melalui jalur SNPTN, dan selang beberapa bulan itu keluar pengumuman gitu. Dan keluar pengumuman itu qadarullah saya diterima di Universitas Siliwangi gitu. Dan pada saat adanya pengumuman itu muncul keraguan gitu. Mungkin bagi sebagian orang senang gitu ya udah diterima gitu. Tapi dari saya ada sedikit keraguan gitu, karena sebelumnya saya kurang mendapatkan support gitu dari orang tua gitu untuk bisa melanjutkan kuliah. Dan Allah berikan petunjuk, Allah berikan jalan gitu untuk bisa lanjut gitu melalui jalur SNPTN gitu. Tapi waktu itu saya ragu karena saya belum bisa meyakinkan orang tua saya gitu. Dan waktu itu juga kan pengumuman SN itu keluar sebelum pengumuman beasiswa gitu. Dan pada saat saya bernegosiasi dengan orang tua gitu, kira-kira kenapa sih gitu orang tua belum belum yakin gitu kalau bisa kuliah gitu, karena waktu itu jawabannya karena orang tua tuh bukan karena ngelarang gitu, tapi orang tua tuh takut nantinya kalau misalkan lanjut kuliah terus tidak bisa membiayai, takutnya berhenti di jalan gitu. Orang tua tuh nggak mau gitu kalau misalkan kuliahnya berhenti di jalan gitu. Nah, waktu itu saya hanya bisa berdoa dan serahkan semuanya gitu. Saya coba
saya yakinkan gitu. Saya ambil jalan ini gitu untuk lanjut ke perkuliahan gitu. Dan pada saat baru masuk kuliah, alhamdulillah pengumuman bidik misi itu keluar gitu, dan alhamdulillah nama saya itu ada gitu di deretan nama-nama penerima bidik misi itu gitu. Jadi ya itu lika-likunya, dan mungkin lika-likunya itu atau keraguannya itu pada saat meyakinkan orang tua gitu, karena memang tidaklah mudah gitu. Tapi keraguan atau itu semua tuh bisa kita hadapi kalau misalkan ada Allah gitu. Kita serahkan semuanya gitu, karena kita hanya bisa berencana dan Allah lah yang menentukan gitu. Oke, terima kasih. Kemudian apa sih motivasi terbesar Kak Bilkis gitu, buat bisa, lebih yakin gitu buat lanjut ke perguruan tinggi, dan seberapa penting sih, kuliah menurut Kak Bilkis itu? Ya baik, mungkin flashback pada saat saya masih di kelas 12, waktu itu saya pernah membaca informasi bahwasanya nanti pada saat waktu itu kan saya kelas 12 itu pada tahun 2018 gitu, dan saya membaca informasi bahwasanya nanti di tahun 2020 itu akan ada pensiunan guru secara besar-besaran gitu. Nah, di situ saya melihat ada peluang gitu, di mana cita-cita saya dulu pengen jadi guru gitu, dan di sana ada peluang besar gitu, bahwasanya nanti pada tahun 2020 akan ada pensiunan guru secara besar-besaran gitu. Nah, kalau misalkan saya nggak lanjut waktu itu, nggak melanjutkan perkuliahan dan saya stop gitu, saya nggak akan bisa mendapatkan kesempatan itu gitu. Dan ketika saya berusaha untuk bisa kuliah gitu, itu adalah motivasi terbesar saya gitu. Saya ingin bisa mewujudkan cita-cita saya gitu. Dan ketika melihat peluang itu, tambah semangat gitu kuliahnya gitu. Dan mungkin sekarang kan udah tahun 2022 gitu, dan berita itu sudah lewat gitu. Dan tapi tetap gitu saya ingin mewujudkan cita-cita saya gitu. Oke. Nah, Kak Bilkis kan udah masuk ke semester akhir ya, yang kalau bisa dihitung beberapa bulan lagi udah mau wisuda gitu ya, Kak, ya. Nah, Kak Bilkis ada planning nggak buat ngelanjutin ke S2 gitu? Baik, mungkin kalau dari rencana sendiri, dari pribadi, ada gitu ya untuk bisa melanjutkan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Dan setelah dicari-cari juga, setelah mengikuti beberapa event tentang scholarship, tentang bagaimana melanjutkan S2 gitu, ada banyak sekali peluang-peluang gitu, banyak sekali beasiswa-beasiswa gitu, dan banyak sekali kampus-kampus gratis gitu di S2 gitu. Dan saya nggak mau nggak mau melewatkan kesempatan itu gitu. Saya akan terus berusaha gitu. Insya Allah kalau misalkan saya udah selesai di S1, insya Allah saya ingin melanjutkan ke jenjang S2. Oke, semoga Kak Bilkis dimudahkan dan dilancarkan segalanya, dan semoga Kak Bilkis bisa lulus dengan nilai yang memuaskan ya. Oke, terakhir bisa disampaikan pesan-kesan buat adik-adik generasi muda sekarang supaya bisa menjadi generasi yang lebih baik gitu.
Mangga Kak Bilkis, pesan-kesannya disampaikan. Oke, mungkin kalau misalkan bicara mengenai generasi itu emang sangat luas gitu ya, dan passion tiap orang tuh beda-beda gitu, dan supaya menjadi generasi yang baik, kita manfaatkan passion yang kita miliki gitu. Gak mesti sama kayak orang lain, gak mesti ikut-ikut banyak orang gitu. Kalau kita passionnya di situ, kita maksimalkan di situ. Karena kalau misalkan kita udah tahu nih passion kita di sini gitu, kita bisa mengembangkan itu dan kita bisa berkontribusi buat bangsa gitu. Jadi nggak mesti ikut-ikut banyak orang, nggak mesti ikut-ikut tren-tren yang sekarang gitu. Kalau misalkan kita udah tahu passion kita maksimalkan di sana, dan kita kalau misalkan kita udah tahu nih jalan-jalan buat mengembangkan passion kita, nanti kita juga tahu gitu bagaimana cara menjadi generasi yang baik gitu, dengan cara kita berkontribusi untuk negara ini gitu, kita berkontribusi untuk minimalnya di sekitar lingkungan kita gitu, baik di desa, di sekolah dan kampus atau yang lainnya gitu. Jadi kita udah menjadi generasi yang lebih baik itu ketika kita udah kita udah berkontribusi gitu untuk mewujudkan atau untuk merubah yang sesuatu yang sebelumnya belum baik menjadi lebih baik. Itulah peran dari generasi muda gitu. Jadi nggak perlu misalkan yang sekarang banyak ya yang jadi YouTuber dan lain-lain gitu. Nah, ingat lagi kalau misalkan kita passionnya bukan di situ, jangan terlalu dipaksain gitu. Takutnya kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai atau secara terpaksa, itu malah menjadi beban buat diri kita sendiri gitu. Jadi ketahuilah kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita, dan manfaatkan kelebihan yang kita miliki dan minimalisir kelemahan-kelemahan yang kita miliki itu, supaya bisa memaksimalkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki dan kita bisa berkontribusi sesuai kelebihan yang kita miliki gitu untuk bangsa ini gitu. Oke, makasih Kak Bilkis udah mau berbagi cerita dan udah menginspirasi buat teman-teman semua. Tetap semangat buat lanjut ke perguruan tinggi dan jangan pernah ragu ketika kalian udah punya tujuan kalian masing-masing gitu. Lakuin dan lebih baik kita mencoba daripada tidak sama sekali. Ya intinya tetap semangat, dapetin waktu buat ngadirin forum ini. Terima kasih banyak Kak Bilkis. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang hari ini. Terima kasih udah mendengarkan Tahara Podcast. Sampai jumpa di episode menarik selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.